Tersangka pembunuhan bocah bernama Rangga di Biren, Aceh Timur, Aceh tewas saat mendekam di tahanan Polres Langsa Sabtu malam. Tersangka diketahui membunuh Rangga karena menghalangi aksinya untuk memperkosa ibu kandung korban. Tersangka pembunuhan dan pemerkosaan berinisial S tewas diduga karena gangguan pernapasan. Menurut polisi, tersangka sempat dilarikan ke rumah sakit karena mengeluh sesak nafas pada Sabtu dini hari. Setelah dirawat secara intensif, pelaku pembunuhan ini diperbolehkan kembali ke tahanan Polres Langsa pada Sabtu pagi. Tersangka kembali mengeluhkan sesak nafas pada Sabtu malam, namun saat hendak dibawa ke rumah sakit, tersangka sudah tidak bernyawa. Selengkapnya sudah bergabung bersama kami Kasat Reskrim Polres Langsa, ada Ibtu Arif Wibowo. Assalamualaikum, selamat sore Pak Arif. Waalaikumsalam, selamat sore. Ya Pak Arif, boleh diceritakan apa yang menjadi penyebab tersangka ini meninggal di tahanan? Baik, bisa saya jelaskan untuk kejadian awalnya, bahwasanya sehari sebelum tersangka ini meninggal dunia, tersangka sempat mengeluhkan sesak nafas di dalam sel dan menghubungi piket tahanan. Kemudian kita petugas membawa tersangka ini ke rumah sakit umum untuk dilakukan pengecekan. Sampai di rumah sakit, dokter mengambil beberapa tindakan medis, yaitu berupa pengecekan suhu, kemudian pengecekan tekanan darah, dan juga pengecekan kadar oksigen, di mana hasil dari pengecekan tersebut normal semuanya. Kemudian satu malam dirawat di rumah sakit dan diberikan bantuan pernafasan. Dokter memperbolehkan untuk kembali pulang dan kita membawa tersangka kembali ke rutan Polres Langsa. Satu hari di situ, kemudian pada malam harinya tersangka mengeluhkan sesak nafas lagi dan sudah dilapor kepada piket. Namun pada saat kita akan membawa tersangka ke rumah sakit, tersangka sudah tergeletak di dalam sel dan langsung kita bawa ke rumah sakit untuk diperiksa lebih lanjut. Setelah sampai di rumah sakit, dapat dinyatakan sudah meninggal dunia. Untuk penyebabnya sendiri, kita masih akan melakukan langkah-langkah, yaitu mungkin otopsi. Ya, artinya hasil otopsi belum bisa diterima oleh polisi saat ini? Belum. Oke. Dari dugaan awal, apakah ditemukan tanda-tanda kekerasan? Untuk tanda-tanda kekerasan tidak ada. Sampai saat ini keluhan yang bisa kita sampaikan dari tersangka sendiri adalah sesak nafas. Jadi tidak ada tanda-tanda intimidasi dari dari mungkin rekan tahanan lain begitu, Pak Arif? Tidak ada. Karena tersangka sendiri sudah 2 hari tidak mau makan dan juga tidak mau minum, sehingga pada waktu saat itu sehari saat kita melakukan pemeriksaan di rumah sakit, itu dokter mendiagnosa bahwasanya tersangka ini kekurangan cairan atau dehidrasi. Tapi saat masuk ke tahanan kondisinya sehat tersangka ini? Kondisinya sehat. Nah, hanya ada beberapa luka yang disebabkan karena amukan massa yang saat itu sudah kita minimalisir. Namun mungkin luka-luka tersebut masih berbekas di tubuh tersangka, tapi sudah tidak ada luka yang serius dari yang dialami oleh tersangka sendiri. Pak Arif, siapa sebetulnya sosok tersangka ini? Sosok tersangka ini adalah berlatar belakang dia residivis kasus pembunuhan juga yang terjadi di Pekanbaru Riau, kemudian kasus narkoba sama di Pekanbaru Riau, yang memang pada bulan Mei lalu mendapatkan program asimilasi sehingga tersangka bebas dari lapas Tanjung Gusta, Sumatera Barat. Berapa lama waktu dari tersangka ini mengeluhkan sakit hingga akhirnya meninggal dunia? Berapa lama waktunya? Sebentar, itu mengeluhkan sakit pada pukul kurang lebih 20 menit, dan saat kita mau membawa pada jam setengah 12 malam, tersangka sudah tergeletak di lantai ruangan sel tahanan Polres Langsa. Oke. Apakah sebelumnya ada laporan mengenai tersangka ini? Saya fokus pada kasus yang dijeratkan pada beliau, kasus ruda paksa dan juga pembunuhan terhadap seorang bocah. Bagaimana? Apakah sebelumnya ada keluhan, ada laporan bahwa orang-orang ini mencurigakan yang kita bicarakan saat ini mengenai kasusnya, Pak? Kasus ruda paksa
dan juga pembunuhan terhadap seorang bocah R itu? Tidak ada kecurigaan sebelumnya. Oke. Memang profil dari pelaku sendiri juga kita ketahui memang sudah melakukan pembunuhan sebelumnya. Jadi ketika kita mendapatkan kasus tersebut, tidak ada dugaan apapun dari pelaku. Oke, artinya tersangka dan korban sama-sama tidak kenal ya Pak ya? Untuk tidak kenal, mungkin sebatas hanya sebagai tetangga. Karena satu desa dengan pelaku dengan korban satu desa. Oke, terima kasih untuk waktu Anda berbincang bersama kami. Ibtu Arif Wibowo, Kasat Reskrim Polres Langsa.